Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Lula Kamal yang akan menemani Anda untuk menyaksikan Indonesia Bergegas, Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan pilihan gelap narkoba. Rehabilitasi adalah sebuah program dari Badan Narkotika Nasional bersama beberapa instansi terkait yang ditujukan bagi para pecandu narkoba. Di dalam rehabilitasi, para pecandu diajarkan untuk berhenti menggunakan narkoba dan kemudian nanti dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat menjalankan fungsinya seperti sedia kala. Dengan berbagai latar belakang orang menyalahgunakan narkotika, dampak yang paling dirasakan oleh individu si pemakai adalah faktor kesehatan. Baik kesehatan fisik maupun psikis. Intinya, semua jenis narkoba dapat menyerang susunan saraf pusat, sehingga otak yang seharusnya digunakan untuk berpikir positif, maka dengan narkotika, dalam benak pikirannya pun hanya ada narkotika. Jika hal itu terus berlanjut tanpa ada kesadaran diri, si korban dan dorongan keluarga untuk memotivasi berhenti, maka gejala adiksi akan berdampak lebih parah lagi. Kecanduan adiksi merupakan kondisi di mana seseorang sudah tidak lagi mempunyai kendali terhadap perilaku kecanduannya. Adiksi merupakan penyakit chronic relapsing disease atau penyakit kronis yang gampang kambuh. Oleh sebab itu, berdasarkan pendekatan ini, seseorang yang sudah berhasil berhenti menggunakan narkoba untuk periode waktu tertentu tidak dikatakan sembuh, tetapi lebih sering dikatakan pulih. Mantan penyalahguna narkotika seringkali dihadapkan dengan serangkaian permasalahan, seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan, sulitnya berintegrasi dengan masyarakat, dan sejumlah hal pelik lainnya. Hal ini banyak dipengaruhi faktor stigma negatif di tengah masyarakat tentang mantan penyalahguna narkotika. Menanggapi situasi ini, BNN terus menempuh upaya komprehensif untuk mendorong para mantan pecandu atau penyalahguna narkotika ini kembali pulih, produktif, normatif, dan mandiri. Produktif dalam artian kembali dapat bermata pencaharian. Normatif dapat menjalani aturan yang ada di tengah masyarakat dan dapat hidup mandiri. Kondisi ini mutlak harus mereka raih agar stigma buruk di mata masyarakat dapat tereliminir. Secara langsung, Badan Narkotika Nasional berupaya mendorong produktivitas para mantan pecandu narkotika melalui berbagai program. Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah optimalisasi rumah dampingan milik BNN. Selain menjadi tempat aktualisasi data penyalahguna narkotika yang sudah menjalani rehabilitasi, rumah dampingan juga menjadi sarana bagi mantan penyalahguna narkotika untuk dibina, sehingga mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap dunia kerja. 4 juta orang penyalahguna narkoba wajib dilakukan rehabilitasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional pada Hari Anti Narkoba Internasional pada tanggal 26 Juni 2013. Dekriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan kerangka untuk menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara sukarela maupun dipaksa oleh undang-undang. Dibutuhkan perubahan paradigma bahwa penyalahguna narkoba harus direhabilitasi. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana
saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban, sebagai victim. Terhadap mereka itu, terapinya, solusinya adalah diobati, disembuhkan, direhabilitasi, dibimbing kembali ke dalam kehidupan masyarakat agar dia punya masa depan. Ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum, upaya membongkar, menjaring, menjerat pelaku kejahatan narkoba. Di dalam tempat rehabilitasi, para mantan pecandu diberikan latihan agar mereka siap mengatakan tidak jika kembali ada ajakan untuk penyalahgunaan narkoba. Dan di tempat ini juga mereka mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai bakat dan minat mereka, sehingga bisa kembali mendapatkan pekerjaan setelah lepas dari tempat rehabilitasi. Melalui program pendampingan pasca rehabilitasi ini, diharapkan para mantan pecandu dapat memaksimalkan potensinya dengan berbagai kegiatan positif, antara lain pengembangan keterampilan, dengan tujuan agar tidak kambuh kembali kejahatan narkotika. Adapun pendekatan yang diupayakan adalah melalui bimbingan konseling bagi para mantan residen yang telah menyelesaikan rehabilitasi, termasuk para residen itu sendiri. Kegiatan pendampingan pasca rehabilitasi ini bukan hanya pada mantan korban narkotika saja, melainkan bagi para residen yang sedang mengikuti program rehabilitasi. Dengan harapan kegiatan ini dapat memotivasi bagi para residen agar tidak kambuh kembali. Dengan pemahaman yang komprehensif inilah, sebuah lembaga dapat memberikan dukungan yang nyata dalam memberikan pelayanan terapi dan rehabilitasi korban mantan penyalahgunaan narkotika secara efektif, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai hasil tujuan yang diharapkan, yaitu hidup produktif, kreatif, dan normatif. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Kembali di Indonesia Bergegas, Badan Narkotika Nasional. Rehabilitasi adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan kepercayaan diri dan kesiapan mental dari mantan pengguna narkoba sehingga bisa kembali ke masyarakat dan berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat. Banyak orang yang tidak bisa membayangkan seberapa besarnya tantangan yang harus dihadapi oleh mantan penyalahguna narkoba sehingga dibutuhkan kesiapan mental dan kepercayaan diri. Dalam
Dalam optimalisasi program pasca rehabilitasi, BNN memang harus terus bergandengan tangan lintas sektoral agar upaya tersebut menuai hasil yang signifikan terhadap mantan penyalahguna narkotika dan mendorong mereka untuk kembali produktif. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Dr. Kusman Suryakusuma, mengungkapkan perlunya para korban narkotika masuk ke rehabilitasi dan ini perlu dukungan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih lanjut, Dr. Kusman Suryakusuma mengatakan perlunya merubah sifat dan pikiran para mantan pecandu narkotika agar bisa hidup di masyarakat lebih normatif. Tidak kembali lagi menyalahgunakan narkotika, perlunya masuk ke pasca rehab atau pendampingan agar kambuhnya berkurang dan stigma pecandu berkurang. Setelah dia kita bantu untuk direhab ya, kita dampingi yang kita sebut program pasca rehab dengan apa? Dengan pemberian penambahan skill dan kompetensi ya, sesuai dengan minat dan bakat, supaya dia bisa mencari pekerjaan yang cocok bagi dia. Kan program pasca rehabilitasi ini ya, tujuannya kan tertulis cuma dua. Satu, menekan angka kambuhan. Yang kedua, supaya stigmanya berkurang kan. Stigma itu kan penting, jadi dia bisa dimanusiakan lah dia kan, dengan tadi tobat dan kemudian dia produktif. Kalau dia produktif, tobat dan produktif, tentunya kan sifat konsumtifnya terhadap narkoba juga berkurang gitu. Masih banyaknya penyalahguna yang kembali mengkonsumsi narkoba setelah direhabilitasi lantaran tidak adanya pendampingan pasca rehabilitasi. Stigma mereka, penyalahguna, membuat keluarga yang seharusnya mendukung pemulihan penyalahguna justru menolak mantan pengguna. Keluarga tidak mau terima residen karena stigma itu. Seharusnya setelah direhabilitasi, diciptakan situasi yang kondusif agar mereka kembali ke masyarakat. Menurut Dr. Kusman, pasca rehabilitasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, perlunya kerjasama semua lapisan sesuai dengan Inpres nomor 12 tahun 2011 yang menghimbau perlunya kepedulian untuk membantu produktivitas para residen. Inpres nomor 12 tahun 2011 itu menghimbau seluruh komponen masyarakat ya, baik pemerintah ataupun swasta, ikutan peduli terhadap nasib korban ini, terutama dalam arti kata dia diminta untuk membantu tadi produktivitas. Perlunya pasca rehab untuk para mantan penyalahguna narkoba setelah direhabilitasi sangat penting agar mampu menekan angka kambuhan lebih lanjut. Dr. Kusman mengatakan, dengan menekan angka kambuhan dan stigma, dengan masuknya para residen ke pasca rehab, diharapkan berkurangnya prevalensi yang selama ini menjadi ukuran. Lebih lanjut, Dr. Kusman mengatakan, perlunya kepedulian seluruh lapisan dan perlunya pasca rehab karena banyaknya para pengusaha Indonesia yang kurang peduli terhadap program pasca rehab untuk para mantan penyalahguna narkotika dan perlunya masyarakat mendampingi dan menerima mantan penyalahguna narkoba. Kan program pasca rehabilitasi ini ya, tujuannya kan tertulis cuma dua. Satu, menekan angka kambuhan. Yang kedua, supaya stigmanya berkurang kan. Stigma itu kan penting, jadi dia bisa dimanusiakan lah dia kan, dengan tadi tobat dan kemudian dia produktif. Kalau dia produktif, tobat dan produktif, tentunya kan sifat konsumtifnya terhadap narkoba juga berkurang. Kepedulian masyarakat terhadap program pasca rehab sangat membantu para residen agar diterima di masyarakat. Di beberapa daerah di Indonesia sudah ada kepedulian terhadap mantan penyalahguna narkotika yang telah masuk rehab. Kemudian para residen ini sangat perlu dan penting masuk ke pasca rehab. Sebuah yayasan yang berdiri di bawah naungan BNN membuat beberapa program untuk pasca rehab. Menurut Ilham dari Yayasan Wiraniaga Peduli Nusantara mengatakan,
Dengan adanya pasca rehab, para residen menemukan bakat dan kemampuannya dan serta dididik untuk mampu mandiri dalam berbagai usaha. Ya, menurut kami sangat sekali penting Pak, karena menjadi tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik. Pengguna narkotika sebanyak 4 juta ini siapa yang peduli Pak? Masyarakat pun tidak ada yang mau tahu. Kita sebagai yayasan yang berdiri di bawah naungan BNN juga kerjasamanya berkontribusi dengan adanya program pasca rehab tersebut, di mana kami menemukan minat dan bakat dengan kegiatan program produktif yang ada di dalam wilayah ini. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak apa-apa, endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dengan berbagai program yang dilakukan di pasca rehab atau rumah produktif, para residen lebih produktif dengan berbagai kegiatan dan diberikannya tanggung jawab untuk para residen. Menurut Ilham, para residen dididik bagaimana beternak dan memanfaatkan waktu serta mendampingi dan perhatian para residen seperti keluarga satu sama lain, saling mengingatkan dan saling peduli. Pegang teguh prinsip bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang baik untuk peduli. Artinya siapapun juga, baik itu mereka yang dari komunitas paling bawah sampai yang atas pun, kami akan coba untuk berusaha supaya mereka ini berhasil ya dalam hidup. Tidak hanya mereka ini akhirnya setelah dari agendakan kemari, lantas mereka pulang ke rumah dengan posisi yang jenuh, bingung, akhirnya akan terjadi relapse. Untuk itulah kami betul-betul perhatian, hati ke hati. Dengan kita terus mendampingi sampai dengan proses berhasil di hilirnya, itu kita yakin bahwa mereka nanti akan timbul rasa mereka untuk percaya diri dan kemampuan ekonominya pun bisa tercukupi. Setelah memasuki rehabilitasi, perlunya pendampingan untuk para mantan penyalahguna narkotika agar dapat diterima di masyarakat dan berinteraksi, serta perlunya pendekatan agar para residen ini tidak lagi terjebak ke dalam penyalahgunaan narkotika. Peran instruktur untuk para residen sangat diperlukan untuk pendampingan. Sedikit ngasih arahan juga ke mereka antar kegiatan di sini sehari-hari gimana, delegasi dari yayasan, dari ngasih makan kambing, makan ikan. Ya, saya berusaha, keinginan saya tuh para residen tuh punctual semua dilaksanakan. Ya, ada yang malas-malasan juga saya arahkan. Untuk mengasah skill dan wawasan serta menambah pengetahuan, para residen dididik beragrobisnis bagaimana cara beternak sapi, baik itu sapi perah maupun sapi potong,
Dan ini perlunya instruktur yang mengerti dan memahami serta peduli dengan para residen. Salah satu masyarakat yang peduli dan berbagi adalah Wahyanto, tokoh masyarakat Kampung Situ Udik, Bogor. Ini pengalaman pertama bagi kami seorang petani ya, yang mungkin bisa memberikan pengetahuan khususnya sapi perah ya, kepada teman-teman kita ya. Itu tentunya kami sangat tertarik sekali Pak. Jadi hal-hal ilmu kami yang mungkin bisa kita tularkan kepada mereka Pak. Kehadiran para residen di kawasan desa Situ Udik sangat membantu masyarakat untuk berbagi serta bersosialisasi agar para generasi bangsa ini tidak terjebak ke penyalahgunaan narkoba. Dan masyarakat sendiri mendapatkan pengetahuan dari para residen yang bersosialisasi tentang bahaya narkoba. Ini menjadi sebuah pengetahuan yang sangat penting agar putra-putrinya tidak terjebak ke penyalahgunaan narkoba, dan bagi remaja, mereka akan lebih hati-hati agar tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Ini diungkapkan oleh Kepala Desa Situ Udik Kabupaten Bogor, Enduh Nuhudawi. Mereka, masyarakat saya akan mendukung dengan kegiatan-kegiatan ini, dan mudah-mudahan para residen ini justru bisa sebaliknya, ada membantu ke masyarakat saya, karena saya yakin mereka ini orang-orang yang masih berpotensi. Dengan adanya pasca atau rumah produktif sangat membantu para residen. Mereka dibekali berbagai keterampilan serta diberikan berbagai arahan oleh para instruktur. Diharapkan dengan keterampilan yang didapatkan para residen ini mampu mandiri dan mampu hidup normal di masyarakat. Menurut Widodo, dengan pasca rehab ini, dia menemukan apa yang selama ini ia inginkan. Dengan program-program dan sistem kekeluargaan, mereka mendapatkan kasih sayang antar sesama residen, serta mereka mampu mengembalikan kepercayaan diri kembali. Pendekatan sama residen yang lain tuh, kita di sini udah terstruktur ya, family konsep gitu. Kita bener konsep kekeluargaan gitu, bahwa kita nih orang dengan masalah yang sama, kita nyelesain masalah juga sama-sama gitu. Kita bisa melakukannya sendiri, tapi kita nggak bisa melakukannya sendiri gitu. Rehabilitasi medis dan sosial hanya satu dari 4 tahapan agar seorang pecandu dapat pulih dari ketergantungannya. Rehabilitasi hanya membuat pecandu bebas narkotika atau drug free. Setelah direhabilitasi, mantan pecandu harus mampu menolak ajakan lingkungannya kembali mengkonsumsi narkotika. Itu semua tergantung lingkungannya. Tak cukup dengan itu, mereka juga harus produktif, mampu mencari penghasilan untuk dirinya sendiri, dan selanjutnya mampu hidup sehat. Setelah 4 tahapan itu, baru dikatakan pemulihan total. Untuk itu, para mantan pecandu ini diberikan pelatihan dan lainnya agar mampu kembali ke masyarakat. Mereka harus punya kemampuan tahan banting dan jejaring sosial, serta berupaya para mantan penyalahguna bisa kembali bekerja. Dan ke depan tidak ada lagi generasi bangsa ini yang terjebak penyalahgunaan narkotika, karena pengaruh narkotika hanya membuat manusia itu menjadi hancur. Kegembiraan yang dirasakan, dan mulai saat ini dan seterusnya tetaplah berkata tidak untuk narkoba. Adalah sebuah program yang sangat penting yang dibutuhkan oleh para mantan penyalahguna narkoba untuk bisa kembali ke masyarakat. Dan rehabilitasi adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada menitipkan para mantan penyalahguna ini ke lembaga pemasyarakatan. Pemirsa, semoga program ini membuka wawasan Anda mengenai permasalahan narkoba di Indonesia. Selalu saksikan Indonesia Bergegas, Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan penggelapan narkoba.